dari keempat ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung umat Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa padang-padangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemikir. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan ada lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing dengan nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk khotbah Natal dari Bapak Pendeta Kristian Arianto. Kepada Bapak kami persilakan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama-sama memperayakan hari Natal di SMP 1 Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami ingin juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi semua ini kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Penyertaan Roh Kudus
pada hari ini, biarlah firman ini menjadi bermanfaat dalam kehidupan kami, di dalam masyarakat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Sion di Istana Raja Damai. Ada satu cerita, dua orang sahabat, Susan dan Helen, adalah sahabat yang membagi suka dan duka. Sedangkan Susan sudah percaya pada Yesus. Helen belum percaya pada Yesus. Kerinduan Helen ingin bertemu Yesus di gerejanya Susan, tetapi tidak pernah tercapai. Pada saat Susan mimpi buruk, tapi tidak pernah tercapai pada mimpi buruk, dia sadar mau mengajak Helen. Pada saat Susan mengajak, rupanya terlambat. Helen telah meninggal dunia. Makanya Susan tidak bisa mengajak Helen karena kejadian kecelakaan terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab Mika ini dituliskan sekitar tahun 735 sebelum Masehi dan sampai 725 Masehi. Mika adalah nabi yang diutus Allah sebagai karunia nubuat. Raja Damai telah datang ke dunia dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Pada ayat yang kedua, ayat yang 1, di sini dijelaskan akan terjadi pada suatu hari yang terakhir gunung-gunung rumah Tuhan yang akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung Tuhan berdiri, tempat di mana orang-orang Israel beribadah, karena tidak mempunyai tempat yang khusus secara bentuk yang nyata. Maka rumah Tuhan ada di gunung-gunung yang dibuat oleh Raja Daud. Pada ayat yang ketiga, ayat yang kedua, suku bangsa pergi ke gunung Tuhan. Banyak orang yang datang ke sana, ke gunung Tuhan, untuk menyembah kemuliaan Tuhan, untuk menyampaikan, mendengarkan kesaksian Tuhan di sana. Karena gunung Tuhan ada merupakan sentral dari ibadah, dari banyak pengetahuan kita dapati. Pada ayat yang ketiga dan keempat, Allah menjadi hakim dan Allah menjadi wasit. Siapapun yang akan terjadi di sana, Allah akan menjadi hakim yang menentukannya. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan begitu juga wasit. Kalau dalam suatu pertandingan, dia selalu menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada ayat yang kelima, segala bangsa berjalan pada ilahnya. Orang berjalan kepada ilahnya. Ilah di situ adalah kata A-nya, A kecil, ada ilah. Ilah ini berarti adalah menyembah kepada, bukan kepada Yesus. Menyembah kepada dewa-dewa, batu-batu, gunung-gunung. Yang diharuskan adalah bukan menyembah kepada ilah, tapi menyembah kepada Yesus. Sion, istana Raja Damai. Sion adalah merupakan
tempat di mana istana Raja Damai berada. Mika yang menulis dan menubuatkan bahwa akan datangnya Tuhan ke dunia dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru bahwa Yesus akan lahir ke dunia. Sion bagian selatan adalah Raja Daud membangun Sion sebagai pusat restorasi bangsa Israel, yaitu gunung rumah Tuhan. Pembaruan orang-orang Israel yang dibentuk oleh Raja Daud untuk supaya orang-orang Israel lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun tempat ibadahnya tidak nyata, masih di tempat-tempat yang dikatakan di gunung-gunung atau di tempat-tempat yang tertentu. Sion bagian utara adalah Raja Salomo membangun Sion, yaitu Bait Allah, sebagai pusat restorasi bangsa Israel agar lebih dekat pada Allah. Salomo sebagai raja, dia memperhatikan bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan. Makanya dibuat Bait Allah. Kalau kita melihat dalam Bait Allah, ada berapa kali terjadi yang dibangun oleh Salomo lalu dihancurkan oleh tentara Babel dan dibangun kembali oleh Zerubabel dan dihancurkan kembali oleh tentara Romawi. Dan sekarang bagaimana? Bait Allah yang dibuat oleh Salomo sudah tidak ada lagi. Sudah membentuk tempat ibadah lain yang bukan Kristiani. Bagaimana caranya supaya ada Bait Allah yang ketiga? Tidak bisa dibuat oleh manusia. Kalau dibuat oleh manusia, berarti ada pertumpahan darah, perperangan terjadi. Sorry guys, bentuk. Bait Allah yang ketiga akan juga terjadi dengan sekejap mata. Itu dikatakan Yerusalem baru terjadi di sana. Dan banyak permata-permata, salah satu adalah lasaurus dan batu-batu kecubung dan sebagainya. Itu merupakan lambang daripada 12 rasul sebagai pintu masuk bagi orang-orang percaya. Dan bagaimana kita sendiri? Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak masuk dalam Yerusalem baru, tetapi kita diangkat oleh Tuhan. Diangkat atau dipanggil oleh Tuhan. Itu sudah merupakan suatu kegiatan yang baik. Saudara kasih Tuhan, Sion bagian hati. Raja Damai telah datang ke dunia sebagai pusat restorasi manusia dari segala problema. Manusia yang tinggal di hati manusia disebut Roh Kudus. Dan jika Roh Kudus tidak tinggal di hati saudara, maka terjadilah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, kesetuan, perselisihan, iri hati. Kalau ada orang yang lebih maju lagi, saya mengalami
Kalau sudah pernah mengembalakan 300 kakak, ada yang iri. Yang iri adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tantangan yang kita hadapi adalah orang-orang yang percaya, yang sering kali merendahkan kita, menjatuhkan kita, membuat kita tak berdaya. Kalau Roh Kudus, tempat Roh Kudus ini tinggal, dirusak, dihancurkan, maka terjadilah Roh Kudus tidak tinggal di hati. Yang tinggal adalah Lucifer, kesombongan, keangkuhan yang terjadi pada diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Bagaimana kita akan bisa mencapai yang terbaik kalau diri kita tidak mengoreksi, menjalankan yang terbaik kepada Tuhan? Maka kita akan lebih lemah lagi, lebih jatuh lagi, lebih tidak berdaya lagi. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, membersihkan hati kita, maka terjadilah rohaninya lebih tinggi. Saya mau tanya kepada siswa atau alumni, kewajiban kita apa sebagai orang Kristen? Ada 3 kewajiban kita. Sebagai orang Kristen tidak tahu kewajiban kita. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah sedekah, adalah persembahan. Itu kewajiban orang Kristen. Kalau ketiga ini tidak dijalankan, saya rasa dikatakan Kristen KTP, Kristen hanya kartu penduduk saja. Itu kewajiban. Perintah ada 1. Apa perintahnya? Memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Itu merupakan perintah Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia wajib menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai seperti Susan, mau ngajak ke gereja sampai terlambat, dia sampai Helennya meninggal, tak berdaya lagi, tidak bisa berbuat apa lagi, terlambat. Sama juga 10 orang gadis yang 5 bijaksana membawa persediaan minyak, menunggu pengantin laki-laki akan datang. Yang bodoh tidak membawa persediaan minyak. Pada jam 12 malam pengantin laki-laki itu akan masuk dalam perjamuan pernikahan. Yang bijaksana masuk, yang bodoh tidak masuk. Lalu dia mengetuk pintu. Tuhan, Tuhan, akulah yang menunggu pengantin laki-laki akan datang. Saya kabarkan, saya tidak kenal kamu. Kalau sudah begitu seperti itu, sudah tidak kenal lagi, dekatlah. Sering saya marilah kita belajar untuk membersihkan hati. Artinya supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, tidak punya rasa dendam. Lalu kalau marah ya marah udah sebentar, 5 menit udah hilang. Dan tidak ada seorang pun yang berdiam diri, baik yang di luar maupun di dalam. Sampaikan kepada Tuhan
apa saja yang kamu perbuat, mengaku kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang pada hari ini Tuhan. Pergumulan kami, masalah kami, problema kami yang tidak dapat teratasi Tuhan. Tidak bisa menghapus, tidak bisa melupakan. Tapi semuanya ini Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami mempunyai kesombongan, kalau kami punya iri hati, kedengkian, ampunilah kami. Biarlah kami menjadi orang yang percaya, benar-benar penuh dengan Roh Kudus.